Langsung saja kita mulai part terakhir dari episode 7 novel Kidnap. Di tempat parkir kantor polisi, suasananya sepi, tidak ada orang yang lewat. Kaca percaya bahwa tempat itu aman dan tidak ada yang berani menerobos masuk. Kaca sedang berjalan menuju mobilnya untuk hadir di pengadilan. Sepatu kulitnya berhenti menjauh dari posisinya. Dia berada beberapa meter dari mobilnya sendiri ketika dia melihat sopirnya terbaring tak sadarkan diri di samping mobil. Tangan Kaca otomatis bergerak untuk memegang pistolnya. Namun bunyi klik lembut pistol, jenis peredam suara, terdengar di belakang tenggorokannya sebelum membuat Kaca memilih untuk tetap diam. "Nona Yada menunggumu." Bawahan Yada memberi isyarat agar Kaca berjalan menuju mobil yang melaju dan parkir. Yada tersenyum pada Kaca. "Pokoknya, hari ini aku harus pergi ke pengadilan juga." Kaca menatap wajah Yada. Dari semua bukti yang dilihat Kaca, Yada memiliki koneksi yang besar, terhubung dengan kelompok modal besar di negara-negara ini, tetap berada di belakang layar, dan tukarkan banyak keuntungan melalui permainan politik. Kaca tidak heran Yada tidak takut pada apapun. "Aku telah mengirimkan semua bukti yang kuterima dari FUM ke pengadilan. Cerita bahwa kamu adalah pemilik sebenarnya dari heroin di gudang tersebut pasti benar. Lagi pula akan terungkap di pengadilan. Aku tahu, jadi aku akan memintamu bersaksi dalam pembelaanku di pengadilan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memberitahu pengadilan bukti yang kamu ajukan ke pengadilan. Itu semua adalah bukti palsu yang dibuat oleh Bumi. Kau tahu aku tidak akan melakukannya. Kamu begitu cepat menolaknya. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan dengan hati-hati terlebih dahulu? Apa yang akan kamu dapatkan jika kamu melakukannya? Dan jika aku tidak melakukannya, apa kerugianku?" Yada tersenyum jahat. Panggilan telepon dari Tiger masuk. Yada menjawab telepon dan menyalakan speaker telepon agar Kaca dapat mendengarnya secara bersamaan. "Kami sudah menjaga polisi berpakaian sipil yang berjaga di depan rumah Min. Bagaimana dengan Tiger?" tanya Yada. "Kami sudah mengikat Tuan Tiger." Kaca tertegun karena tidak mengira Tiger akan ditangkap. Dan yang paling penting, Kaca mengetahui bahwa Ki akan aman jika Tiger adalah orang yang diutus Yada untuk menyerangnya. Namun sekarang tidak lagi. "Tidak ada seorang pun di sini yang dapat membantumu. Aku tahu kamu mungkin tidak peduli dengan kehidupan putramu. Jadi aku mengirim anak buahku untuk menjaga yang lain, semua orang yang berhubungan denganmu dan putramu. Bukankah kehidupan orang yang tidak bersalah sangat penting bagi orang sepertimu? Saat ini kamu tidak punya pilihan selain melakukan apa yang aku katakan. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang, terlepas dari apakah mereka ada hubungannya dengan masalah ini atau tidak." Yada mencibir, merasa sangat senang bermain dengan korban yang keras kepala dan fanatik terhadap ideologinya. "Tolong pindahkan mobilnya, tidak bisa parkir di sini." Itu terlihat di kamera. Min mendengar suara tim lokasi meminta mobil misterius itu bergerak sebentar. Jadi Min berjalan mendekat untuk melihat, merasa penasaran. "Apakah ada yang salah, kawan? Ini mobil itu masuk ke dalam frame-nya," keluh Tim kepada Min. Sebuah mobil mewah dengan warna serba hitam diparkir, menandakan ada seseorang di dalam. Min melihat banyak mobil seperti ini di tempat parkir Hidden Dragon. Bahkan di kamera CCTV, Ki dan Men terlihat seperti menjalani kehidupan normal. Namun Yada mengirim seseorang untuk mengendalikan Min ke sini. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan itu, keputusan hari ini, Min berpikir ini jelas tidak normal. "James, izinkan aku kembali dulu. Itu ada yang tidak beres," kata Min pada James. Dia mengangguk ke arah mobil yang diparkir. James melihat itu dan mengerti. "Cerita seperti apa yang kamu buat?" "Aku berkencan dengan Ki." "Kamu bunuh diri terlibat dengan orang yang disuruh membunuhmu, Min." "Apakah kamu pikir aku bercanda ketika aku mengatakan bahwa jika kamu tidak melakukannya, orang lain akan tetap melakukannya? Ini dia. Oleh karena itu, aku harus melindunginya." Min menjawab seperti yang diharapkan. "Kalau begitu aku akan segera pergi." James meraih lengannya. "Min, aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi. Mengenai pekerjaan, aku sudah mencari seseorang untuk menggantikanmu tepat waktu. Tapi aku ingin memberitahumu satu hal sebagai kakak laki-laki. Keseriusan yang belum pernah dilihat Min sebelumnya. Kamu tidak bisa melindungi Ki. Masalah ini berada di luar jangkauanmu.
Apapun yang kamu lakukan, aku akan merindukanmu. Jika kamu mati, aku bisa mencari makanan dan air dari lokasi syuting dan mengirimkannya padanya. Tapi aku bukan orang yang akan membiayai operasi jantung atau membawanya ke rumah sakit. Terima kasih banyak kawan. Aku akan berhati-hati. Di dalam ruang sidang penuh dengan jurnalis dan warga yang masuk untuk mengamati, pengacara terdakwa mempersilakan Kaca duduk di kursi saksi di depan 3 juri. Kaca duduk dengan ekspresi tegang di wajahnya. Panitia pengadilan meletakkan kertas tempat dia membaca sumpah di depannya. Kaca melihat kertas itu sebelum mengalihkan pandangannya dari kertas sumpah. Kaca berbalik dan memandang hakim yang duduk di bangku di depannya dan mulai mengucapkan sumpah. Kaca berdiri diam di depan pengacara terdakwa. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya melihat Pon, putra Fum yang berseragam penjara. Ia dipukuli hingga wajahnya masih lebam. Pon memandang Kaca. Ekspresinya menaruh seluruh harapannya pada Kaca, karena dia tahu bahwa ayahnya telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memberikan bukti ini kepadanya. Apakah saksi membenarkan bahwa semua bukti yang diperoleh dari Pak Fum adalah bukti sebenarnya? Kaca terdiam memikirkan ancaman Yada. Anda harus menyampaikan kepada pengadilan bahwa semua bukti yang Anda serahkan ke pengadilan adalah bukti palsu. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang. Kaca berbalik dan memandang ketiga hakim. Saya ingin memastikan bahwa semua bukti yang saya serahkan ke pengadilan itu adalah bukti nyata yang telah diperiksa melalui proses yang menyeluruh. Selain itu, pagi ini saya mendapat bukti tambahan bahwa Bu Yada telah mengirimkan bawahannya untuk menghilangkan semua saksi dan bukti yang dimiliki Pak Fum. Saya ingin meminta agar bukti tambahan itu diperiksa agar persidangan dapat dilanjutkan, menutupi setiap pelanggaran yang dilakukan Bu Yada untuk membawa keadilan. Kembalilah dan berikan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Kegaduhan masyarakat dan jurnalis semakin kencang ketika mendengar Yada yang melakukannya. Dia terlibat dalam kematian Fum. Yada mengertakkan giginya. Cobalah untuk menjaga sikapmu. Sementara pengacara Yada protes dan ingin menjadi pihak yang memberikan klarifikasi. Terjadi keributan sesaat di pengadilan, dan segalanya menjadi sunyi ketika hakim mulai berbicara. Pengadilan mendengarkan pihak terdakwa. Permintaan untuk menunda sidang untuk periksa bukti baru yang baru muncul dan identifikasi saksi tambahan. Periksa bukti baru yang baru muncul tanpa rasa takut. Kim memperhatikan ada mesin penjual otomatis di depan rumah. Semua penjual sudah pergi. Hanya sebuah truk kargo kosong. Sebelum melihat seorang pria berkemeja hitam, perilaku yang mencurigakan melihat ke arah rumah Min. Ki segera meninggalkan jendela dan berlari menuju Men. Men, bangun, Nan. Apakah ada yang salah, Ki? Men merasa kesal karena ekspresi Ki terlihat sangat khawatir. Ki tidak menjawab, hanya mengambil Men dan berlari ke lantai 2 dan masuk ke kamar Mada. Ki mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya Ki putuskan untuk membuka lemari itu karena teringat kabinet Min memiliki kunci lain di dalamnya. Men, sembunyilah di sini sekarang dan juga dikunci dari dalam. Dan apapun yang terjadi, kamu berjanji tidak akan keluar sama sekali, Kiki. Percayalah, Men tidak perlu takut. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadapmu. Men telah melihat ini sebelumnya. Ki berbohong kepada Mel, mengetahui sepenuhnya bahwa situasinya telah berubah. Tapi aku tidak ingin Men khawatir. Meski Men ketakutan, tapi dia mengangguk. Dan menurut Ta, Ki menutup lemari dan mengunci kamar Men. Keduanya terkunci dari kenop di dalam kamar. Saat itu terasa sesak Ki lalu berjalan menuruni tangga. Ki datang dan mengambil tongkat baseball yang tergeletak di samping tangga sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Pintu rumah terbuka dengan keras, terlihat 3 orang berdiri di depan pintu. Ki mendorong pria itu ke dinding dan memukulnya dengan tongkat baseball. Tetapi pria itu mampu menangkap tongkat pemukul itu dengan tangannya dan dengan mudah direnggut dari tangan Ki. Anak buah Yada menggunakan tongkat baseball untuk menyerang berulang kali pada tubuh Ki sambil melontarkan makian dan ancaman yang keras. Ki rasa sakit di sekujur tubuh. Meski begitu, dia berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Karena Ki tidak ingin Men kehilangan semangat, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk bersabar dan melihat kamera CCTV yang dipasang Min. Ki melakukan kontak mata dengan kamera, mencoba mengarahkan pandangannya ke arah Min.
Saat Min sampai di rumah hampir 1 jam, ia bergegas masuk ke dalam rumah dan kesal saat melihat semua pintu terbuka. Hal pertama yang terlihat adalah barang-barang di dalam rumah berjatuhan dan berserakan. 3 orang pengawal Yada berada di lantai dan ada Tiger dengan darah di seluruh kepalanya. Sambil memegang pistol di tangannya, berdiri di tengah rumah, Min tercengang. Pesuan, Min berpura-pura melawan, namun melihat Tiger itu menginjak dada anak buah Yada yang tidak sadarkan diri di lantai. Min menahan diri. Saya orangnya Pak Kaca. Kamu cepat periksa Ki dulu. Saya telah memanggil ambulans dan akan segera datang. Min menoleh ke arahnya. Air mata mengalir di wajahnya. Min patah hati dan buru-buru masuk untuk melihat Ki yang tak bergerak. Ki, bisakah kamu mendengarku? Ki. Itu tidak berhasil sama sekali. Tidak peduli bagaimana Min memanggil, Ki tidak dapat mendengarnya. Masih ada nafas, tapi tidak ada yang tahu apa efek luka ini pada dirinya. Min ingin memeluknya, ingin menghiburnya, ingin bisa melakukan apapun untuk membantu Ki selain menunggu. Namun dia dihadapkan pada kenyataan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melindungi Ki. Dia tidak bisa membantu Ki. Dia hanya bisa duduk dan memegang tangannya. Melihat Ki seperti ini, Min teriak, menangis seperti dia akan mati. Ki, tinggallah bersamaku, Ki. Jangan khawatir. Bisakah kamu mendengarku? Bangun Ki, bangun. Jadi, apa lagi yang ingin kamu bicarakan denganku? Dari klip yang baru saja dikirimkan Tiger, alhasil, mulai saat ini kasus tersebut akan langsung mengarah ke Yada. Situasinya akan semakin berbahaya bagi saya, Ki, dan kalian. Min memandang Kaca dengan ekspresi serius. Kaca menatap wajah Min. Aku kenal baik anakku, Min. Dia tidak cukup mencintai dirinya sendiri untuk mencintai orang lain. Aku melakukannya demi keselamatan Ki. Min tidak bisa membantah sepatah kata pun, tanpa kekuatan atau alasan untuk meyakinkan Kaca bahwa dia dan Ki bisa terus saling mencintai. Di Vancouver Ki akan aman. Min berjalan kembali ke depan kamar Ki. Pikirkan tentang apa yang Kaca dan James katakan. Ini menekankan bahwa dia tidak dapat melindungi Ki dari apapun. Min membuka pintu dan masuk ke kamar Ki. Lihatlah wajah orang di depanku, penuh lebam dengan hati yang sakit. Aku masih marah pada diriku sendiri karena terlalu lemah melindungi Ki. Masih marah pada diriku sendiri karena meninggalkan rumah hari itu. Min menjemput Ki dari rumah sakit dan mengemudikan mobil Ki. Ki tidak melihat mendatang menjemputnya. Ki bertanya pada Min, "Man, dia nunggu di rumah. Tidurlah, aku akan segera membangunkanmu." Ki mengangguk sebagai jawaban. Ki terbangun saat merasakan mobilnya perlahan berhenti. Ki membuka matanya dan mengernyit bingung saat yang terlihat di depannya adalah rumah Ki. Itu bukan rumah Min. Min membantu Ki melepas sabuk pengamannya, lalu keluar dari mobil, membuka pintu belakang dan mengambil koper Ki. Hati Ki berdebar dan air matanya mengalir deras. Min, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membawaku ke rumah ini? Menurutku kamu lebih baik pergi ke Vancouver. Aku minta maaf karena telah menghalangimu untuk pergi hari itu. Min meminta maaf dari hatinya. Apa maksudmu? Apa yang ayahku bicarakan denganmu? Ekspresi Min tenang. Menggelengkan kepala adalah jawabannya. Ki, yang semakin tidak percaya, masuk dan meraih bahu Min. Apakah kamu mencoba membantuku tetap aman? Apa ayah menyuruhmu melakukan ini? Jawab aku, Min. Tidak ada Ki, aku yang memutuskan sendiri, itu tidak benar. Bagaimana dengan kontrak denganku? Apapun yang terjadi, meskipun tidak. Ya, bagaimana mungkin aku tidak melakukan ini? Aku hampir kehilanganmu. Aku hampir kehilangan adikku. Kamu lihat, itu sudah cukup. Sebenarnya kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu ingin aku menjadi egois dan membahayakan nyawa adikku. Karena ini, emosi Min meledak. Air mata juga mengalir. Jika aku setuju untuk pergi, aku dan kamu tidak akan putus, kan? Kita tidak akan putus, kan? Jika aku berada di sana dan semua orang aman tapi kita masih bisa bersama, kan? Air mata Ki mengalir di wajahnya, berjalan ke Min, mencoba mengulurkan tangan dan meraih tangan Min. Ki datang memeluknya, tapi Min terus menjauh. Jangan lakukan ini kepadaku, Min. Ki, menurutku kita harus putus. Jangan sampai kita kehilangan segalanya, sampai kita tidak punya apa-apa lagi. Jika kita saling mencintai, kita akan melakukan hal yang sama. Aku belum siap menghadapi semua ini. Mata Min menatap wajah Ki berkali-kali,
menandakan pada Ki bahwa dia mengerti harus mencintai seseorang yang hidupnya tergantung pada keseimbangan seperti ini. Seberapa menyakitkankah itu? Lepaskan tanganku, Ki. Lakukan itu untukku. Ki menggelengkan kepalanya sambil menangis. Tapi dia tidak berani menahan Min lagi. Saat Min berjalan selangkah menjauh, tubuh Ki terdiam meski hatinya sakit, hampir mati. Perasaan Ki ketika melihat Min terluka. Perasaan Min melihat Ki sekarang mungkin tidak berbeda. Jika kamu mencintai orang lain, Min tidak akan mengalami hal seperti ini. Jika kamu mencintai orang lain, rasa sakitnya tidak akan berbentuk seperti ini. Jika Min mencintai orang lain, itu akan lebih baik. Aku ingin berlari dan menahannya, peluk dia sekencang mungkin. Tapi aku tidak berani lagi. Jadi yang bisa kulakukan hanyalah membiarkan Min pergi. Ki di dalam mobil yang menerobos lampu merah dalam perjalanan ke bandara. Wajah Ki tampak sedih. Ki membiarkan matanya melayang ke depan, tidak fokus pada apapun sampai matanya menangkap gambar familiar di layar LED. Gambar zombie yang mengejar hero dan video musik yang dibintangi Min dan Ki. Hati Ki bergetar, kenangan hari itu kembali muncul. Jika suatu saat akulah alasan yang membuatmu berada dalam bahaya, pergilah untuk melarikan diri dariku sejauh mungkin. Oke. Sepertinya aku ingin tinggal bersamamu dan mati. Gelak tawa mereka berdua hari itu masih terngiang jelas di ingatan Ki. Ki terdiam sebentar. Atau Min yang melakukan ini? Karena Min mengira, jika aku bersama Min menjadi alasan, mengapa aku bahaya? Paman, tolong bantu aku putar balik mobilnya. Ki berdiri di depan rumah Min. Rumah dikunci dari luar. Tanda rumah Min dijual hilang. Motor Min tidak ada. Ki patah hati tapi dia tidak menyerah. Ki berjalan masuk ke dalam rumah. Ternyata rumah tidak dikunci. Seolah-olah Min ingin Ki masuk dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Min tidak bersembunyi. Ki tidak bisa menemukan Min di sudut manapun di rumah ini. Min dan Min sebenarnya sudah pindah. Rumah yang dulunya hangat dan penuh kehidupan kini kosong. Semua pakaian, setiap pasang sepatu, semua barang yang diperlukan telah hilang. Jantung Ki berdebar kencang. Tapi aku sangat kesal sampai aku tidak bisa menangis. Ki duduk di sofa ruang tamu. Aku baru tahu kalau rumah ini bisa setenang ini sudah berakhir. Hal-hal antara dia dan Min. Min telah memilih dan ikuti pilihannya dengan tegas. Apa alasan Min? Mungkin sudah waktunya aku mengakui bahwa aku benar-benar telah kehilangan Min. Selesai, episode sangat butuh tisu untuk menontonnya. Baru juga jadian udah dikasih putus dengan cara teramat kucet. Hei penulis novel sini lu, konebi on kita.